proses perjalanan cinta atau untuk bisa menjadi jatuh cinta yang benar, yang sampai orang memutuskan untuk menikah itu tidak semena-mena oh saya mau menikah begitu aja, tapi sebetulnya ada prosesnya. Yang pertama yaitu ketertarikan atau lust. Ketertarikan, jadi ketika orang pertama kali ngelihat, ingat Bapak Ibu mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu pertama kali ngelihat pasangannya, langsung suka apa enggak? Suka bukan berarti cinta ya, suka berarti tertarik. Oh, pasti orang pertama kali yang dilihat itu pasti penampilan fisik atau cara berpakaiannya atau cara bicaranya. Itu pasti yang kelihatan dulu, yang membuat seseorang itu merasa tertarik. Ya, dan di dalam ketertarikan ini setelah sekian lama maka akan masuk fase yang berikutnya namanya cinta romantis. Di dalam ketertarikan ini biasanya terjadi seperti misalkan seseorang mengidolakan artis atau selebritis. Nah, itu bentuk ketertarikan. Nah, ketika seseorang sudah bukan jarak jauh lagi saling mengenal, tapi sudah mulai kenal, hai namanya siapa, tinggal di mana, usia berapa, sekolahnya di mana, pekerjaan apa gitu. Nah, akhirnya mereka mulai memberikan diri saling mengenal, ya, sedikit lebih banyak informasi yang dia terima dari tahap yang ketertarikan, mereka naik ke tahap cinta romantis atau romantic love. Di sini mereka belajar mengenal pribadi mereka lebih dalam lagi, ya. Dan setelah itu, setelah mereka sudah mulai dekat dan mereka merasa mereka kayaknya saya cocok deh sama dia, saya mau deh pacaran sama dia, atau saya mau deh nikah sama dia. Akhirnya mereka masuk ke dalam satu hubungan cinta yang berikutnya itu deep attachment atau keterikatan batin yang lebih dalam. Karena kualitas pengenalan pribadinya itu semakin dalam lagi. Jadi kalau ketertarikan tadi cuma jarak jauh, terus cinta romantis atau romantic love itu ya sekedarnya tahu tapi sekedarnya. Tapi kalau udah sampai tahap keterikatan cinta atau deep attachment, mereka sudah mengenal kepribadiannya lebih dalam lagi, pengenalannya lebih dalam lagi dari level-level sebelumnya. Nah, kita akan masuk satu persatu, apa itu ketertarikan atau lust. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, ketertarikan, tahap ketertarikan atau lust, itu ciri khasnya adalah ketertarikannya dangkal. Biasanya orang merasakan ini dari ketika mengalami first impression pada saat pertemuan pertama atau kesan pertamanya terhadap seseorang itu seperti apa. Mereka merasa kagum dengan penampilannya, fisiknya, cara bicaranya, dan yang paling dikenali sekali banyak orang yang langsung memiliki keinginan dorongan seks yang kuat ketika tanpa ada cinta ya. Jadi orang bisa melakukan seks tanpa harus adanya perasaan cinta. Nah, ini bisa saja terjadi pada tahap ini. Mereka tidak perlu cinta, tapi mereka bisa melakukan seks. Ini ada di tahap ini. Dan pada tahap ini atau ketertarikan, perasaan yang mereka miliki itu sifatnya itu sementara, nggak panjang. Karena mereka tidak punya cita-cita untuk mereka itu menjalin komitmen atau relasi di masa yang akan datang. Mereka tidak mau untuk berkomitmen. Dan mereka tuh tidak melibatkan perasaan. Jadi mereka tuh seperti tadi saya jelaskan bahwa ketika mereka melihat orang yang menarik buat mereka dan mereka muncul gairah seksualnya tanpa ada keterlibatan perasaan. Itu terjadi pada level ini. Kenapa? Saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri bawah itu ada testosteron dan estrogen. Itu ada dua neurotransmitter atau hormon kimiawi di dalam tubuh yang dimiliki orang kedua individu itu saat mereka berada di posisi ketertarikan. Jadi itu sebabnya yang dilihat oleh mata itu yang disukai sama dia. Dan karena adanya dorongan testosteron ini, itu sebabnya menyebabkan seseorang jadi punya dorongan yang kuat terhadap seks, walaupun tanpa ada perasaan. Begitu, ya. Oke, saya akan lanjut ke dalam tahap berikutnya.
Ya, itu adalah tahap ya, cinta romantik atau romantic love. Dalam tahap ini seseorang merasa lebih dari sekedar ketertarikan. Mereka ingin tahu lebih dalam tentang kepribadian orang itu. Dan ini yang paling menarik. Tahap ini orang suka bilang bahwa cinta itu buta. Cinta itu buta. Kenapa? Karena pada saat orang yang sedang jatuh cinta berada di tahap ini, mereka tuh benar-benar tergila-gila sama orang yang dicintainya. Dan mereka tuh merasakan suatu bentuk romantisme yang sangat besar, maunya selalu dekat dengan orang itu, kalau bisa gandengan tangan, pelukan, bersayang-sayangan, semuanya yang melibatkan bentuk perilaku romantis, mereka suka lakukan itu. Dan mereka mulai mengenal pribadi orang itu lebih dalam. Dan mereka punya kerinduan yang dalam, setiap hari maunya ketemu. Kalau nggak ditelepon, kenapa ya dia nggak telepon, sebentar-sebentar ngecek telepon, dan ingin sekali maunya ketemu, selalu bersama-sama, dan ini itu semuanya ya. Jadi seperti terobsesi. Jadi sepertinya orang yang kita cinta ini seperti lagi camping di dalam otak kita. Selalu dia, selalu dia, selalu dia. Jadi kita jadi terobsesi tentang orang itu. Nah, obsesi ini seringkali menimbulkan dampak yang negatif dan juga dampak yang positif untuk orang-orang yang jatuh cinta. Dan seseorang yang mengalami jatuh cinta dalam fase ini, mereka juga mengalami satu stres atau depresi, bukan beneran depresi, dan juga bukan beneran stres yang negatif, tapi namanya rumination. Itu adalah keinginan untuk selalu ada sama orang yang dicintainya. Itu sebagai suatu bentuk stres, tapi ketika sudah berada dekat orang itu, dia akan kembali tenang, ya. Dan ketika seseorang berada di fase ini, hormon tertentu itu akan diproduksi oleh otak kita yang bagian paling dalam sekali, ya, dan akan memproduksi kimia-kimia tertentu, di mana ketika kimia itu diproduksi, maka secara otomatis otak bagian depan kita itu, frontal lobe itu fungsinya akan tertutup. Jadi gini, ketika seseorang jatuh cinta, orang bilang katanya cinta itu buta. Tapi sesungguhnya apa yang menyebabkan orang berkata bahwa cinta itu buta? Karena ketika seseorang mengalami jatuh cinta dalam fase ini, di dalam otaknya itu diproduksi dopamin, hormon dopamin, ya, hormon dopamin, dan hormon ini membuat seseorang tuh jadi happy ketika ketemu orang yang dicintainya. Dan menyebabkan juga karena situasi ini pun menyebabkan hormon serotonin di dalam tubuhnya pun akan turun. Hormon serotonin ini berfungsi sebagai hormon yang bisa mengontrol stres sebetulnya. Tapi ketika ini turun, akhirnya dia jadi nggak tenang, jadi panik, jadi gelisah. Itu sebabnya banyak orang lagi jatuh cinta tuh suka galau dan jadi terobsesi karena pengaruh dari kerja daripada ketiga macam hormon ini di dalam otaknya itu sendiri. Jadi pada fase ini fase yang sangat unik karena cinta di sini bisa digambarkan sebagai suatu bentuk kecanduan. Kalau Bapak Ibu sahabat FKK tahu atau pernah lihat orang yang pernah kecanduan obat, kecanduan kokain atau kecanduan apapun juga, ya, minuman keras atau apapun juga, ini prosesnya sama terjadinya di otak seperti itu. Tapi dalam hari ini adalah seseorang mengalami kecanduan manusia, dan bedanya antara ketika seseorang mengalami kecanduan obat dan ketika seseorang mengalami kecanduan cinta,
ketika seseorang sudah berobat dan mereka tidak direhabilitasi dan mereka sudah melewati masa kecanduan obat atau alkohol yang mereka alami, sudah selesai dan mereka mulai hidup baru lagi. Bedanya sama orang, jeleknya ya, dampak negatifnya, orang yang mengalami kecanduan cinta terhadap sosok yang diimpikannya banyak kali terjadi memberikan dampak yang negatif. Orang jadi depresi, orang jadi frustrasi, ya karena patah hati, juga banyak terjadi pembunuhan dan bunuh diri seperti kasusnya Romeo dan Juliet. Itu termasuk salah satu daripada dampak dari kecanduan cinta. Mereka saling cinta dan cinta itu merupakan satu bentuk kecanduan dan akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah. Banyak orang yang ditolak cintanya akhirnya bunuh orang yang menolak cintanya, atau karena tidak direstui oleh keluarganya, akhirnya keluarganya ada yang dibunuh, ada yang disakiti atau diapakan. Ini jahatnya daripada orang yang punya kecanduan cinta dan mereka tidak punya kontrol diri, akhirnya membawa mereka kepada kerusuhan ini, kepada kerusakan ini, semuanya menghasilkan emosi-emosi yang negatif. Nah, ini adalah proses daripada kerja hormon-hormon ini di dalam otak. Jadi sama bentuknya, eksplanasinya, penjelasannya sama seperti ketika seseorang mengalami kecanduan terhadap obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, ini paling interesting sekali pada saat ini, pada saat fase seseorang mengalami cinta romantis ini, seseorang belajar mengenal pribadi orang lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah mulai merasa nyaman dengan pribadi itu, ya, mereka akan masuk ke level yang lain dari cinta, yaitu deep attachment atau keterikatan cinta. Artinya mereka merasa saya sudah cukup kenal dengan dia dan saya tidak bisa hidup tanpa dia dan saya mau terus sama dia. Tapi balik lagi, cinta yang mereka rasakan itu bentuknya sudah berbeda dari tahap sebelumnya, yaitu romantik. Jadi ini lebih berkualitas, dalam arti seseorang yang berada di dalam tahap ini, mereka akan mengenal karakternya seperti apa, kesehariannya seperti apa, bagaimana dia memecahkan masalah, mereka memiliki ikatan batin yang kuat, dan karena juga ada sentuhan fisik yang membuat mereka jadi lebih merasa mereka melebur, mereka menjadi satu, dan orientasi mereka bukan romantisme lagi, karena romantisme fasenya itu sudah dilewati, tapi mereka orientasinya lebih ke emosional feelingnya. Bagaimana saya bisa mempertahankan hubungan ini, membawanya lebih jauh, dan mereka mau menciptakan komitmen, dan mau coba ya gimana ya masa depan kita ya. Dan mereka ada perbedaan di antara mereka, tapi mereka berusaha menyesuaikan diri apa yang bisa disesuaikan. Jadi mereka berusaha menjembatani antara impian dan kenyataan yang mereka alami. Ini yang juga diceritakan oleh Layangan Putus ketika si Lydia tanya sama pasangannya, masa depan kita gimana gitu, masa depan gimana? Kamu akan ada masa depan, kata cowoknya, kamu dan saya, kita akan ada masa depan. Jangan takut, jangan khawatir. Artinya pada saat mereka selingkuh itu, jadi mereka perselingkuhan itu yang dialami oleh si Aris dan Lydia di dalam film Layangan Putus itu sudah sampai pada tahap ini, bukan sekedar ketertarikan biasa, bukan sekedar romantisme biasa, tetapi sudah sampai kepada tahap keterikatan cinta. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam tahap ini, mereka akan sulit keluarnya karena ikatan batin yang kuat. Lebih dari ikatan batin, di sini pun ada dua hormon yang sangat berpengaruh, yaitu oksitosin dan vasopresin, yaitu ketika dua orang bersentuhan secara fisik dan mereka melakukan hubungan intim dan lain sebagainya, maka otak itu akan memproduksi hormon yang namanya oksitosin dan vasopresin. Oksitosin ini ketika diproduksi, ketika seseorang mengalami merasakan kedekatan sampai melebur secara fisik,
oleh orang yang dengan orang yang dicintainya, maka hormon ini akan diproduksi, dan ketika hormon ini diproduksi, hormon ini akan memberikan rasa ketenangan, rasa kepuasan, ya, dan rasa dekat, rasa melekat, seperti ada ikatan dengan orang yang sudah berhubungan intim dengan dia. Jadi itu sebabnya di dalam level ini, di dalam cinta level ini, sentuhan fisik itu sangat sudah dipastikan terjadi, begitu. Dilihat dari kerja daripada hormonnya itu sendiri. Nah, disinilah orang yang normal yang belum menikah atau yang berencana untuk menikah, mereka akan mereka akan memutuskan mereka akan terus dengan hubungan mereka atau tidak. Mereka akan menikah atau tidak. Kalau mereka mau menikah, artinya mereka harus bisa menyesuaikan perbedaan yang ada di antara mereka. Nah, dalam fase ini pun seorang pribadi, mereka akan belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing. Kalau saya rasa saya nggak bisa menerima kekurangan dia, saya nggak mau terus sama dia. Disinilah fasenya. Ada harapan di masa depan. Nah, ketika seseorang sudah mulai fase ini, mereka sudah mempertimbangkan hal-hal yang fundamental dalam mendasar dalam satu hubungan.